Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis turunnya performa Milan, terutama pada awal tahun ini. Meski berhasil meraih Scudetto musim lalu, AC Milan kali ini sedang nggak baik-baik saja. Performa mereka menurun di awal tahun 2023 pasca break Piala Dunia 2022. Milan yang musim lalu kerap menampilkan performa apik dengan permainan intensitas tinggi ala pemain-pemain muda Rossoneri, di awal tahun 2023 ini justru tampak loyo. Hal ini ditunjukkan dengan Milan yang hanya mampu meraih 1 kemenangan dan mengalami 3 kekalahan beruntun dari 7 laga yang mereka jalani di Januari ini. Permasalahan Milan kali ini nampak pelik lantaran dalam 3 match terakhir yang berujung kekalahan, Milan selalu kebobolan setidaknya 3 gol per pertandingan. Di antaranya kebobolan 3 gol versus Inter, 4 gol versus Lazio, dan terbaru pertahanan Milan diobrak-abrik oleh Sassuolo yang berhasil memborong 5 gol ke gawang Milan. Bahkan sejauh 2023 ini, AC Milan menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di 5 liga top Eropa. Nah, pada video kali ini, Ruang Taktik akan mencoba menganalisis apa yang menjadi penyebab anjloknya performa juara bertahan Serie A ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Salah satu hal yang terlihat dalam menurunnya performa Milan adalah high press-nya yang mudah dilewati. Jika di musim sebelumnya, high press ala Pioli ini menjadi salah satu senjata andalan dari Milan. Bahkan Gasperini pun sempat mengakui intensitas pressing Milan menurutnya di atas tim-tim di Serie A. Namun kali ini, high press tersebut berbalik menjadi kelemahan dari Milan yang kerap kali dieksploitasi oleh lawan. Terlihat struktur yang nggak ideal dari blok press Milan saat melakukan high press, di mana saat lini pertama terpancing naik oleh lawan nggak diikuti oleh lini kedua, sehingga menimbulkan ruang yang cukup lebar bagi gelandang lawan untuk menerima bola progresi. Dan saat struktur blok pressnya sudah ideal, nampak pemain-pemain Milan di lini pertama dan kedua terlalu mudah untuk dieliminasi oleh lawan, bahkan hanya dengan 2-3 umpan seperti yang terlihat di laga versus Lazio. Selain bermasalah secara kolektif dalam menjaga blok pressnya, pemain Milan juga terlalu mudah dilewati secara individu. Kembali terlihat di klip ini bagaimana lawan bisa dengan mudah untuk balik badan dan lepas dari marking pemain Milan. Problem high press Milan inilah yang kembali terekspos di laga terakhir versus Sassuolo. Dimulai dari invert press untuk menarik pressing Milan naik dan menimbulkan ruang di belakang. Kali ini, area sayap yang dieksploitasi lantaran fullback Milan nggak bisa step up karena diikat oleh De Vrij. Blok press Milan yang sering menerapkan pressing trap dengan menumpuk banyak pemain di satu sisi juga seringkali mudah dieliminasi. Dengan lemahnya pressing trap Milan, nggak jarang lawan akan dengan sengaja menarik blok press Milan ke satu sisi untuk membuka ruang di sisi jauh kemudian mengeksposnya dengan skema switch play. Masalah selanjutnya adalah lemahnya para pemain Milan dalam menghadapi off the ball movement atau pergerakan tanpa bola dari lawan-lawannya. Terlihat pula di klip sebelumnya bagaimana pertahanan Milan terlihat kewalahan menghadapi cairnya pergerakan para penyerang Sassuolo. Hal ini juga terlihat di proses gol pertama Inter pada ajang Supercoppa. Theo nggak aware akan pergerakan Barella yang mengekspos ruang antara dirinya dan Tomori. Sejak musim lalu, terlihat bahwa dalam bertahan Pioli menggunakan taktik man marking, di mana back-back Milan akan melakukan marking terhadap pemain-pemain tertentu secara individu. Dengan taktik man marking ini, nggak jarang back Milan akan mengikuti pemain yang dijaganya, bahkan hingga ke area yang tinggi. Nah, musim ini, taktik bertahan ini sudah mulai terbaca oleh lawan, dan seringkali menjadi kelemahan di pertahanan. Sebenarnya hal ini sudah terlihat di laga derby Milan versus Inter bulan September lalu. Di gol pertama Inter yang dicetak oleh Brozovic, terlihat center back Milan Tomori tertarik oleh pergerakan striker Inter, Korea.
Hal ini meninggalkan ruang di backline Milan yang berhasil dibaca dan dimanfaatkan oleh Brozovic. Lazio yang sukses membantai Milan 4-0 juga menggunakan man marking Milan ini untuk mereka ekspos. Di momen ini terlihat pergerakan Felipe Anderson menarik Kalulu keluar dari posisinya, dan Lazio sukses mengisolasi Calabria dalam situasi 2 versus 1. Dengan keluarnya Kalulu juga menjadikan backline Milan kalah jumlah dengan frontline Lazio 3 versus 4 yang memudahkan Milinkovic-Savic untuk cetak gol. Problem lain di pertahanan Milan adalah nanggungnya defensive line yang mereka terapkan. Seringkali lini pertahanan dan lini tengah Milan nggak terkoordinasi dengan baik dalam menerapkan garis pertahanan mereka, yang menjadikan ruang antar lini tengah belakang dan ruang di belakang backline mereka gampang diekspos oleh lawan. Idealnya mereka harus bergerak kompak, naik-naik ataupun turun-turun, sehingga kerapatan antar lininya tetap terjaga. Selain masalah dalam pertahanan, Milan juga mengalami permasalahan dalam melakukan serangan. Rossoneri nggak mempunyai pemain kreatif di lini serang mereka. Charles De Ketelaere yang diharapkan oleh Pioli untuk menjadi kreator dengan visi yang dimilikinya, sejauh ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Dengan hal ini, serangan Milan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain sayap seperti Leao dan Messias. Lawan pun bisa dengan mudah untuk membaca serangan Milan dan seringkali akan meredamnya dengan melakukan wide overload, menutup koneksi umpan saat bola dikuasai oleh winger-winger Milan ini. Selain problem secara kolektif, Milan juga mengalami permasalahan individual performance dari pemain-pemainnya. Dimulai dari Tatarusanu yang nggak mampu menggantikan ketidakhadiran Maignan yang cedera, hingga menurunnya performa pemain-pemain pilarnya seperti Tonali, Theo, Tomori, hingga Leao yang nggak bisa mengangkat performa Milan. Ditambah nggak adanya lapis kedua yang cukup baik untuk menggantikan pemain utama yang off front, semakin menyulitkan Pioli. Menyusul performa buruknya, saat ini Milan berada di posisi 5, terlempar dari zona Liga Champions di klasemen Serie A. Pioli dituntut untuk segera menemukan solusi guna mengembalikan dan meningkatkan performa Milan. Apalagi selanjutnya di pekan depan, Milan akan kembali menghadapi Inter yang beberapa waktu lalu mampu mempermalukan Milan di ajang Supercoppa dengan skor telak 3-0. Serta dalam waktu dekat, Milan juga akan melanjutkan kiprahnya di fase knockout UCL dengan menghadapi Spurs yang dilatih oleh Antonio Conte.